Halo teman-teman, kembali dengan saya di channel YouTube Dika Teknik. Kali ini saya ada sebuah servisan hand grinding ya, hand grinding dengan merek Magtek tipe MT90. Yang mana mesin gerinda ini telah korosi ya, tidak berfungsi, yang diakibatkan dari pasca banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan di sini kita lihat untuk kumparan medan ya, gulungan kumparan medan telah berkarat, juga rotornya berkarat juga ya. Dan bearing dari rotor ini juga agak susah untuk berputar ya. Oke, langkah utama yang akan kita kerjakan adalah melepas semua komponen ya dari mesin. Oke, sebelum kita melepas kumparan medannya, kita lepaskan terlebih dahulu untuk kabel listriknya ya. Untuk saklarnya juga rusak ya, karena kan pada saat kita coba on kan tidak bisa. Oke, kabel udah kita lepaskan, dan selanjutnya akan kita lepaskan kumparan medannya ya. Oke, selanjutnya kita lepaskan untuk kedua baut untuk kumparan medan ya. Untuk kumparan medan mesin gerinda merek Magtek ini ya, berbeda dengan merek Bosch ya, yang mana kalau merek Magtek ini kumparan medannya diikat dengan 2 baut, tapi kalau untuk punya Bosch itu dia langsung terlock dengan bodi dari mesin gerinda ini ya. Oke, selanjutnya kita lepaskan
kumparan medan dari bodi ya. Teman-teman bisa lihat kumparan medannya ya, sangat berkarat sekali ya. Oke, untuk switchnya juga kita lepaskan. Oke, berikutnya kita lepaskan rotor dari bodi ya. Oke, setelah terlepas, dan ini juga untuk gear ya, kita lepaskan. Teman-teman, semua komponen udah kita bersihkan. Selanjutnya tinggal tahap perakitan ya. Namun sebelum kita rakit, kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu ya terhadap rotor dan kumparan medannya ya. Untuk mengecek kumparan stator, kita gunakan multimeter ya. Kita pakai mode ohmmeter. Pada kumparan stator ini terdapat 4 pieces kabel ya, yang mana setiap 2 kabel untuk satu kumparan. Di sini terbaca 3,2 ohm ya. Juga terbaca 3,2 ohm ya. Dan tidak kontak ke bodi pada saat kita hubungkan ke bodi ya. Ini menandakan bahwa kumparan stator masih bagus ya. Sedangkan untuk rotor secara visual masih bagus ya, dimana komutator masih dalam keadaan bagus. Dan di sini yang akan kita perbaiki adalah dengan mengganti kedua bearingnya ya.
Untuk nomor bearing yang akan kita gantikan adalah 600ZZ ya, 60ZZ dan 626Z ya. Oke teman-teman, bearing udah kita gantikan ya dengan yang baru untuk rotornya, dan selanjutnya adalah kita akan melakukan pemasangan ya kumparan stator ke bodi ya. Oke, untuk kumparan stator udah kita pasangkan ya pada bodi, tinggal kita kencengkan untuk kedua skrupnya ya. Kumparan medan udah kita pasangkan, selanjutnya kita pasang untuk rotornya ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan brush pada tempatnya ya. Dan untuk memastikan rangkaian dari
motor ini terkoneksi dengan baik ya, kita bisa gunakan multimeter kembali. Dengan mode kita masih menggunakan mode ohmmeter ya. Oke, kita coba colokkan. Dan sini terbaca 25,5 ohm ya. Ini menandakan bahwa koneksi atau hubungan antara rotor dan stator itu sudah bagus ya. Selanjutnya kita rakit untuk kabel powernya ya. Teman-teman, setelah kabel kita koneksikan kembali ya, berikutnya kita pasang untuk penutupnya ya. Oke, penutup gerinda udah terpasang, dan berikutnya akan kita uji terlebih dahulu ya. Oke, kita coba. Oke, motor gerinda udah bagus ya dan sudah bisa hidup. Berikutnya kita rakit kembali untuk gear dari gerinda ini ya. Namun di sini kita akan lakukan penggantian untuk bearing gearnya ya. Di sini kita ganti dengan nomor bearingnya 6201 JZ ya. Oke, akan kita lepas bearing dari rumahannya ya. Di sini kita gunakan untuk snap ring ya, menggunakan snap ring. Setelah bearing terpasang, kita pasangkan kembali locknya ya. Oke, berikutnya kita pasangkan untuk shaftnya, dan yang terakhir adalah pemasangan gearnya ya. Setelah gear terpasang pada shaft, kita pasangkan kembali untuk locknya ya. Tinggal tahap terakhir
kita memasangkan gear ke gerinda ya. Namun sebelum kita pasang, kita kasih grease terlebih dahulu ya. Tinggal tahap terakhir memasang baut pengikatnya ya. Oke, gear nenas udah selesai kita pasangkan ya, dan kita coba kembali. Oke teman-teman, hand grinding Magtech tipe MT90 udah selesai kita rekondisi. Demikian teman-teman tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya.